Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GK Taman Gubernur Bandung, juga semua yang mengikuti acara ini. Saya Pendeta Emeritus Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa malam Kamis 17 Agustus 2023. Kiranya persekutuan doa ini boleh menguatkan iman kita semuanya. Marilah kita mulai dengan menyanyi dari NKB 212 bait 1 dan kedua, sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Aku dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, kami boleh kembali mengikuti persekutuan doa ini. Biarlah firman Tuhan, pujian dan doa syafaat boleh layak di hadapan Tuhan, boleh membangun iman kami semuanya. Kami juga bersyukur khususnya di hari Kamis ini, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Kami sungguh mensyukurinya. Itu semua adalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan tema membangun jembatan, bukan tembok. Kita dasarkan pada Efesus pasal 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara-saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, ada 3 fakta yang kita alami bersama. Fakta pertama adalah kita lahir di bumi Indonesia. Kita tidak bisa memilih ingin lahir di mana. Tiba-tiba saja kita lahir di bumi Indonesia. Berarti kelahiran kita di bumi Indonesia adalah suatu anugerah dari Allah. Fakta kedua, bumi Indonesia di mana kita dilahirkan adalah bumi atau negeri yang plural atau majemuk. Lihatlah di sekitar kita, ada berbagai macam pemeluk agama. Ada berbagai suku bangsa, budaya, dan bahasa suku. Itulah Indonesia, negeri yang isinya bineka, tapi bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Fakta ketiga, gereja di mana kita menjadi anggotanya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Gereja atau orang-orang Kristen di Indonesia adalah bagian dari yang terpisahkan dari bangsa Indonesia. Kekristenan kita dan keindonesiaan kita tidak bisa dipisahkan. Itulah fakta, itulah Indonesia yang plural. Lalu bagaimana Alkitab bicara mengenai pluralitas? Dalam Alkitab ada yang secara jelas mengungkapkan bahwa Allah kita itu Allah bagi semua bangsa. Bukan Allah bagi suatu bangsa tertentu.
Memang pada mulanya Allah memilih Abraham dan keturunannya yang akhirnya menjadi umat Israel. Tapi jangan lupa, umat Israel dipilih Allah bukan untuk menjadi umat yang tertutup atau eksklusif, melainkan menjadi umat yang terbuka, yang inklusif, supaya umat Israel menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itulah yang diingatkan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saudara-saudara sekalian, bacaan nats kita dari Efesus pasal 2 tadi juga mengatakan bahwa Kristus datang, ingin merobohkan tembok-tembok pemisah. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada semua orang, kepada semua bangsa. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyatukan semua umat manusia. Tidak ada lagi sekat-sekat atau tembok-tembok di antara manusia. Yang ada adalah satu umat manusia, yaitu ciptaan Tuhan. Saudara sekalian, jadi pada pokoknya Allah kita adalah Allah bagi segala bangsa, bagi seluruh umat manusia. Lalu bagaimana kita yang dilahirkan di bumi Indonesia yang plural ini? Allah ingin hidup kita menjadi berkat bagi semua orang di bumi Indonesia ini. Bagaimana kita menjadi berkat? Apa yang bisa kita lakukan? Oh, banyak hal yang bisa kita lakukan yang bermakna positif bagi semua orang dan membangun kehidupan bersama secara rukun dan damai. Secara konkret, sesuai dengan kita bisa menjadi jembatan bagi semua unsur yang ada di bumi Indonesia ini. Bukan membangun tembok-tembok pemisah yang mengurung kita, tapi jembatan-jembatan yang menghubungkan satu dengan yang lain. Yaitu kita bisa melakukan misalnya membangun terus kesadaran bahwa kita hidup di bumi Indonesia yang plural dan Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, kita juga terus menjalin relasi-relasi dengan siapapun tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam lingkungan rumah kita masing-masing, lingkungan tempat kerja, lingkungan gereja, dan dimanapun juga. Kita menjalin relasi, membangun tembok, bukan kita menjalin relasi, membangun jembatan, bukan tembok. Lalu yang ketiga, setelah menjalin relasi, kita mengembangkan atensi kita untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan. Lalu selanjutnya, dengan atensi yang kita perhatikan, kita melakukan sesuatu aksi yang konkret, yang nyata. Misalnya memberikan masukan atau saran yang positif kepada pihak-pihak yang terkait, mendengarkan keluhan-keluhan tetangga atau saudara-saudara kita yang lain, juga membantu tanpa membedakan latar belakang. Saudara sekalian, itulah Tuhan inginkan kita dilahirkan di bumi Indonesia ini, menjalin relasi, membangun jembatan kepada siapapun juga, sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kiranya kita menjadi jembatan yang menjadi berkat. Amin. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau menginginkan kami lahir dan hidup di bumi Indonesia. Ini bukan pilihan kami, tapi Allah lah yang menetapkan, dan kami mensyukurinya, di mana kami juga boleh merasakan bagaimana bumi Indonesia, negeri yang kami cintai ini, yang hari ini berulang tahun kemerdekaan ke-78, adalah bumi yang banyak dikasih Tuhan, banyak diberi anugerah oleh Tuhan, lingkungan kekayaan alam, juga manusia-manusia yang bermacam-macam, dengan segala macam suku bangsa dan bahasanya dan budayanya, juga agamanya, yang bersyukur untuk itu semuanya. Kiranya Tuhan menempatkan kami di bumi Indonesia yang plural ini, kami juga bisa menjadi berkat. Kami bisa menjadi jembatan yang saling menghubungkan, berrelasi satu dengan yang lain. Bukannya sebaliknya membangun tembok-tembok pemisah yang mengurung diri kami sendiri.
Ya Tuhan, tolonglah agar kami menjadi manusia yang terbuka, yang bisa berkomunikasi dengan siapapun. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai, yang berulang tahun ke-78. Terberkati pemerintahan kami, sehingga mereka boleh mengatur pemerintahan dengan baik dan benar di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Juga tahun depan akan ada pemilu, dan tahun ini sudah ada banyak persiapan untuk menyambut pemilu, terus menyiapkan calon-calon pemimpin. Tuhan, kami percaya Engkau bekerja, biarlah dipilih, direncanakan, dan dipilih orang-orang tepat, orang-orang baik, orang yang takut kepada Tuhan dalam memimpin bangsa ini dari pusat sampai dengan daerah. Ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang baik, yang terus menyertai kami semuanya dalam kehidupan pribadi kami, juga kehidupan berbangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, cukup sekian pesan doa kita. Kiranya kita menjadi jembatan bagi semua unsur di bumi Indonesia ini, menjadi berkat bagi semuanya. Kita akhiri dengan menyanyi NKB 212 bait yang ketiga, sungguh inginkah Engkau lakukan. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya